saat yang tepat kita bisa berkumpul kembali. Semua segar? Amin. Semua segar ya? Haleluya. Mari kita lihat tema kita bulan ini, yaitu Purposes of Power. Purposes of Power, atau tujuan-tujuan daripada kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Kita akan mulai dari ayatnya. Silakan. Oke. Kita buka sebentar. Saudara bisa lihat alatnya di depan. Lukas 10 ayat 19. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjal ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tadi bacanya kok kurang serempak ya. Sekali lagi saudara, kita baca bersama-sama ya. Yang semangat, karena ini ayat legalitas yang diberikan kepada kita. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini ayat yang luar biasa saudara ya. Di sini ada satu kuasa yang sudah diberikan kepada Anda dan saya untuk menahan, bukan untuk menahan saja, bahkan untuk menghancurkan. Kuasa untuk ofensif dan kuasa untuk defensif ya. Menghancurkan ular dan kalajengking, dan menahan defense terhadap setiap serangan-serangan iblis saudara. Dan itu ada yang kalau saya tebal-tebalin, itu adalah hal-hal penting yang akan kita bahas saudara. Situ dikatakan sesungguhnya aku siapa? Kristus ya. Coba slide berikutnya. Saya akan mengajak saudara melihat Kejadian 1 ayat 1 dulu ya, sebelum kita masuk ke itu semua, karena ini ayat yang berhubungan. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kenapa saya hubungkan ke sini? Karena kalau kita lihat dikatakan aku sudah memberikan kuasa. Aku di situ adalah Kristus. Dan kalau kita melihat di Kejadian 1 ayat 1, kalau Kristus itu diberi kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya, maka kuasa yang Kristus berikan kepada saudara dan saya itu pun ada sejak awal, yaitu daripada Allah. Apa kuasa Allah di situ yang saudara bisa lihat? Apa kuasa Allah yang ditunjukkan di situ? Menciptakan segala sesuatu loh saudara. Kalau saudara membaca Kejadian 1 seluruhnya, saudara akan menemukan bahwa disitulah Allah punya kuasa untuk menciptakan. Dan saya sudah sampaikan kemarin waktu di Komsel ya saudara ya. Dari awal Alkitab itu sedang mengajak kita, sedang membawa kita untuk melihat bahwa Allah punya satu sifat ilahi yang lain selain yang kita tahu. Kita kan selalu tahu bahwa Allah itu baik, Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan kemurahan hati, Allah panjang sabar, Allah maha tahu dan segala macam. Tapi kalau saudara memperhatikan di sini, jelas sekali dari awal Musa yang menuliskan perjanjian 5 kitab pertama ini sedang mengatakan bahwa kepada kita bahwa dia itu raja. Ya saudara, ayat ini mengatakan merujuk sekali bahwa dia itu raja. Raja itulah yang bisa berkuasa atas segala sesuatu. Raja itu yang menciptakan. Ya, saudara lihat, memang tidak tertulis di sini dikatakan bahwa Allah lah sang raja, tidak. Tapi dari semua yang kita baca di dalam Kejadian 1 ini, saudara akan melihat ada arti tersirat yang ada di situ, yaitu yang kita percayai hari-hari ini di roh, bahwa itulah kerajaan Allah dari awal sudah diproklamirkan. Memang kalau hanya dibaca, sekedar baca, kalau kita kejar-kejar, kalau kita ngikutin aplikasi yang untuk membaca setahun, ya kita mah cepet-cepetan. Mungkin kita nggak pernah mempelajari dengan sungguh-sungguh. Dan kalau Anda mempelajari dengan sungguh-sungguh, Anda akan melihat di situ bahwa Musa sedang mau kasih tahu kepada kita. Tuhan memberitahu Musa
untuk menuliskan dari awal, dialah, from the beginning. Bukan kata the beginning, sebenarnya dalam bahasa Inggris kan in the beginning. Tapi kalau dari bahasa aslinya tuh bukan in the beginning, tapi in a beginning. Ya, jadi karena permulaan segala sesuatu dimulai di mana? Di sini. Siapa yang memulai? Allah. Siapa dia? Pencipta langit dan di bumi. Siapa dia? Dialah Raja. Ya, Raja yang bisa menentukan segala sesuatu. Dari awal ini sudah dibicarakan di sini. Bahkan kemarin saya waktu di Komsel saya menjelaskan lebih agak sedikit detail ya saudara. Di dalam bahasa Ibrani cuma tidak saya tulis karena saya pikir ngomong aja. Kata pada mulanya itu di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Beresit. Beresit, bara, Elohim dan semuanya. Tapi kata pada mulanya itu kata yang dipakai Beresit. Ya, Beresit. Apa sih artinya Beresit? Ya, Beresit kalau terjemahkan pada mulanya. Tetapi di dalam huruf Ibrani, saudara ya, huruf Ibrani itu ada sekitar 21 mungkin ya. Kata pertama mereka atau huruf pertama kalau kita kan A, ya kan? Kalau di Ibrani itu huruf pertamanya Alef. Dan Alef huruf pertama itu selalu mengacu kepada Allah. Huruf keduanya adalah Bet. Kalau kita bilang huruf kita, yang kedua kan B. Kalau bahasa Ibraninya Bet. Bet itu ada banyak artinya saudara. Tetapi Bet itu kalau kita pisah ada dua kata yang tersusun. Jadi kata bar atau ber dan reshit, dua kata yang terpisah. Nah kalau kata ber atau bar itu artinya anak. Ya. Kalau saudara pernah dengar kata bar mitzvah, anak Torah, anak Taurat, jadi anak laki-laki yang sudah umur 12 tahun, dia sudah ditabiskan jadi yang namanya bar mitzvah, artinya seseorang yang sudah selesai belajar Taurat, ya, jadi ditabiskan dia bar. Jadi bereshit itu huruf kedua. Dan lucunya begini, saudara, seharusnya kan kita pakai huruf A. Seharusnya kan Alkitab dimulai dari Alef. Allah sang pencipta itu kan, harusnya begitu kan. Tapi yang lucunya dipakai huruf kedua. Bet ini, huruf keduanya bet. Bet yang dipakai menyusun kata bereshit. Dan tadi saya sudah katakan kepada saudara, ber dan reshit. Ber atau ber ini bar atau anak. Jadi seolah-olah dari awal Alkitab sudah mengajarkan kita, membawa pemikiran kita bahwa isi dari Alkitab ini adalah berbicara tentang sang anak. Siapa itu sang anak? Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Sudah dari awal dialah raja daripada kerajaan Allah itu. Jadi dari awal sang anak itu yang sudah dibicarakan dalam Alkitab, saudara. Oke, next. Kita lihat sebentar. Tadi kita membaca Lukas 10 ayat 19, kan dikatakan aku telah ya kan memberikan kuasa. Kata aku ini menarik untuk dibahas, dan kata telah ini artinya sesuatu yang sudah diberikan. Katakan sesuatu yang sudah diberikan. Kata telah itu bukan sesuatu yang belum diberikan. Telah itu artinya sudah diberikan. Anda sudah diberikan sesuatu daripada Allah itu sendiri ya, melalui proses kita lahir baru. Sesuatu yang tadinya hilang. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, maka keserupaan dengan Allah yang sama persis dengan Allah yang ada pada dia itu dicabut. Dia harus keluar dari kekekalan di dalam Taman Eden, masuk ke dalam dunia, dalam bumi ini, dan waktu berjalan. Dia tidak kekal lagi. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Di situ dikatakan, frasa ini penting diperhatikan karena dikatakan aku telah, artinya Kristus telah. Kita lihat ke bawah sebentar, satu kali klik ya. Siapakah aku? Nah, di sini yang kita akan bahas sedikit ya. Oke, tadi ya. Aku di sini saya akan singgung sedikit dengan Tritunggal supaya saudara belajar Allah Tritunggal dari sekarang ini ya, karena banyak gereja tidak mengajarkan Tritunggal karena sulit memang konsepnya. Tapi memang benar-benar sulit, sekalipun pakai bahasa yang paling sederhana tidak mudah untuk diterima. Tapi kita singgung-singgung ya dari awal ya. Jadi siapakah aku? Kristus. Siapa Kristus? Pribadi kedua daripada Tritunggal, saudara.
Kalau bicara Tritunggal berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Nah, Kristus itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Next. Ya, Yesus Kristus atau Allah Putra ya. Tadi slide berikutnya. Ya. Kita sebentar lihat ya Tritunggal, ngintip-ngintip Tritunggal. Dan semoga saudara dapat definisi yang gampang kalau orang bertanya, kok Allah kalian tiga? Ya, sedikit menyinggung ini karena ini berhubungan. Oke, satu. Kalau kita bicara tentang Tritunggal, langsung aja semua sih, keluarin semua. Terus. Ya, secara sederhana kalau kita bicara Tritunggal, maka gampangnya begini, itu adalah satu hakikat dan tiga pribadi. Ya, kalau kita bicara Tritunggal. Kalau saudara ditanya orang siapa Allah Tritunggal, nggak usah bingung. Satu hakikat, tiga pribadi. Apa sih hakikat itu? Hakikat itu zat dasar. Hakikat itu essence. Ya. Saya kasih contoh. Kalau kita bisa melihat contoh, bukan contoh sih, kita lihat ilustrasi yang tidak sempurna, tapi sedikit menggambarkan tentang Tritunggal ini supaya Anda mengerti ya. Misalnya keramik ini, bahan dasarnya apa? Bahan dasar keramik itu apa? Bahan dasar genteng apa? Tanah liat kan? Bahan dasar vas bunga? Tanah liat kan? Pada saat kita kumpulin tiga benda di sini, ini ada keramik, ini ada tekel, ada genteng, dan ini ada vas bunga. Kalau ditanya bahan dasar mereka apa, saudara pasti jawab cuma satu. Apa itu? Tanah liat. Tanah liat. Nah, hakikat itu artinya sesuatu yang apa namanya, yang sama di dalam tiga pribadi. Ya. Sekali lagi, kalau kita bicara Tritunggal, maka gampang jawabnya ini adalah satu hakikat, tiga pribadi. Satu Allah yang dinyatakan dalam tiga pribadi. Ya. Kalau kita bicara tentang hakikat, bicara tentang kesamaan. Makanya di sini kalau saudara lihat, hakikat itu memiliki ya kesetaraan yang sama, kuasa yang sama, kualitas yang sama. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya pribadi-pribadi di bawah ini ya. Allah yang dinyatakan dalam tiga pribadi ini, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mereka punya kesetaraan yang sama, tidak ada yang lebih menonjol satu dengan yang lain, semuanya sama, berkualitas, semua berkuasa, semua bisa menciptakan, semua bisa melakukan hal-hal yang sama seperti Allah. Kenapa? Karena zatnya sama, karena esensinya sama, yaitu Allah. Ya. Ini sudah gampang kan ngomongnya kan? Tapi saudara masih bingung juga, saya maklum. Karena memang sulit bicara tentang konsep Tritunggal, nggak gampang saudara. Malah waktu saya ikut beberapa seminar, malah orang zaman kuno itu lebih ngerti prinsip ini saudara-saudara. Mereka lebih bisa menerima konsep Tritunggal ini, tapi tidak mengakuinya. Kalau orang sekarang sudah bingung dengan konsepnya, percayanya cuma karena iman. Ya, nggak salah sih kita mempercayai Allah Tritunggal, nggak bisa dimengerti itu, cuma pakai iman saja. Benar, tapi kalau ada orang lain bertanya pakai iman nggak, kita jawabnya nggak bisa, Anda harus ngerti. Makanya saya kasih yang gampang sekali supaya kita belajar. Kalau orang bicara tentang Tritunggal, Anda harus ingat itu adalah Tritunggal adalah satu hakikat, tiga pribadi ya. Satu Allah dalam tiga pribadi. Nah, pribadi-pribadi ini itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Ya, Allah adalah Sang Pencipta. Yesus adalah firman yang turun ke dalam dunia. Roh Kudus adalah roh yang diberikan untuk membantu kita, menolong kita, mengeksekusi. Beda tugasnya kan? Memang beda tugasnya, tapi mereka Allah yang sama. Dalam untuk menjelaskan ini, saudara, memang perlu belajar sedikit tentang konsep-konsep di dalam Yunani kuno, saudara. Kalau kita bicara tentang pribadi, maka bisa dipelajari dari dua hal. Yang pertama, legal dan sastra. Saya kan nggak dalam di situ, saya cuma ngomong sedikit saya tentang legal. Legal itu artinya apa sih? Pribadi selalu dihubungkan dengan apa yang dipunya, saudara.
Ya, si pribadi selalu dihubungkan dengan apa yang dipunya. Kita kan suka dengar begini kan, Eca, kamu dari kampung ini ya? Iya. Kamu pamanmu yang punya toko kan, yang toko itu kan yang besar itu. Jadi orang itu dikenal atau pribadi itu dikenal dari apa yang dipunya. Itu zaman dahulu, makanya lebih mudah dipahami oleh orang zaman dahulu. Ya. Sementara hakikat itu adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama, yaitu Allah itu sendiri. Tapi pribadi itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Pribadi punya tugas masing-masing, itulah. Oke, sampai situ aja. Nggak usah lebih-lebih, nanti kita bahas next time. Langsung slide berikutnya. Nah, saudara perhatikan, tadi saya sampaikan di awal bahwa kata aku memberikan itu mengacu kepada Kristus. Nah, Kristus itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Artinya Kristus itu sama dengan Allah. Artinya Kristus punya kuasa yang sama dengan Allah. Dia punya kuasa menciptakan, dia punya kuasa yang seperti Allah sudah, karena kualitasnya sama. Ya, saudara-saudara, apa yang diberikan kepada kita? Kuasa. Betul kan? Kalau menurut Lukas 10 ayat 9, kuasa. Dan kuasa yang diberikan ini adalah kuasa yang kualitasnya sama seperti Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. Kuasa yang sama ada di kita, saudara. Kalau saudara kurang yakin bahwa manusia punya kuasa seperti itu, Anda mungkin perlu baca Yeskiel tentang tulang-tulang yang bisa bangkit dan kemudian hidup kembali. Itu kuasa dari siapa? Kuasa Allah yang diucapkan oleh orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya memang adalah kita takut akan Tuhan dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, kita mempercayai Tuhan. Maka kuasa itu yang di Lukas 10 ayat 19 diberikan kepada saudara dan saya. Coba klik lagi. Saya sudah membahas ini semalam. Kata kuasa di situ adalah exousia. Kan kemarin kita bahas kuasa yang disebut dengan dunamis. Ya. Anggaplah ini kuasa. Ini exousia. Exousia ini apa sih? Exousia ini adalah kuasa yang dimiliki Allah. Ya, saya minta Rika sini sebentar. Ilustrasi sebentar ya. Bukan nggak disuruh joget. Ini exousia, ini kuasa yang dimiliki oleh Allah. Ya. Pada saat Allah ini saya berikan, Anda salah Allah. Exousia saya berikan kepada Rika. Saat Ribka terima exousia atau kuasa yang dilimpahkan ini kepada dia, begitu dia pegang kuasa ini, maka kuasa ini itu berubah namanya, karena sudah di tangan kita, namanya dunamis. Nah, kami saudara, sebelum ada ini dia nggak punya kuasa, nggak punya dunamis. Sementara pada saat ini kuasa yang diberikan, kuasa yang saya kasih sebagai Allah ini namanya exousia, kuasa yang dilimpahkan. Begitu diterima jadi dunamis. Oke, bukan lagi jadi exousia karena dia bukan Allah. Mengerti maksud saya, saudara ya? Kuasa yang tadi saya berikan itu dalam posisi ini namanya exousia, dia nggak punya kuasa apa-apa. Begitu exousia diberikan, di dalam exousia ini adalah kemampuan untuk mendatangkan mujizat, kemampuan untuk bla 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 bla. Begitu diberikan kepada dia, ada dunamis atau kuasa. Sekarang kuasa dari tangan siapa, saudara? Kalau menurut tadi, kalau menurut ayat tadi ya kuasa sudah di tangan saudara. Kenapa saya ngomong yang tadi saya berikan itu namanya exousia setelah di tangan dia itu jadi dunamis. Karena di ayat firman Tuhan sendiri tadi mengatakan, saudara, saya bacakan ya. Di situ ada dua kali, bisa kembali ke slide nomor 2. Saya tunjukkan, saudara, supaya saudara mengerti dan tidak dibodoh-bodohi orang nanti. Perhatikan ada berapa kata kuasa di situ yang dipakai. Coba, ada berapa kuasa yang dipakai di situ kata? 1 apa 2? 2. Yang pertama itu exousia. Tapi sudah di tangan saudara, maka jadi dunamis itu dinamis. Jadi kuasa yang ada di tangan saudara. Ya. Kuasa diberikan sama seperti Pak Kasat, misalnya Jenderal
Andika yang sudah pensiun itu, pada saat dia diangkat oleh Jokowi sebagai Panglima ABRI, kan dia dikasih tongkat kan. Tahu kan saudara, pada saat dia di upacara pelantikan kan dikasih tongkat. Sebelum tongkat diberikan, apakah sah dia jadi Panglima? Belum. Saat tongkat diberikan, saat itu pula dia sah menjadi Panglima. Tongkat ini simbol kekuasaan yang diberikan oleh Presiden kepada Pak Jokowi. Pak Andika. Begitu dia pegang, dia sah sebagai Panglima ABRI. Dia bisa mengatur, dia bisa memerintahkan untuk perang, dia bisa melakukan strategi perubahan apapun di dalam tubuh ABRI. Kenapa? Karena sudah diberi komando, sudah diberi, coba diklik kembali ke Exosia tadi, slide Exosia tadi, karena wewenang sudah diberikan kepada beliau. Nah, saudara ya, Exosia. Nah, Exosia itu artinya satu, kewenangan yang dilimpahkan. Aku sudah memberikan kuasa, artinya aku sudah memberi kewenangan kepadamu. Begitu kita pegang, dapatkan kewenangan ini, maka kewenangan itu sudah menjadi kekuatan kita, menjadi, kalau bahasa fisikanya, kita sudah memiliki energi potensial, kemampuan untuk melepaskan energi, begitu ya. Oke, next. Nah, sampai sini saya tahan dulu. Ada satu lagi metafora yang bisa melukiskan tentang eksosia ini supaya gampang. Kemarin saya sudah sampaikan juga di konsel. Kita semua hari ini orang biasa, orang sipil kan. Coba kalau kita coba sebagai orang sipil berdiri nongkrong di dekat di tol sana, terus Anda coba stopin tronton. Ya, coba stopin tronton aja, pakai pakaian preman biasa gitu. Ada dua kemungkinan, dia jalan terus atau dia turun terus gebukin kita. Ngapain lu stopin aku? Ya, kenapa? Karena kita ini orang sipil, tidak punya wewenang untuk stopin itu tronton. Yang punya wewenang siapa? Pak polisi kan. Apakah dia manusia dari luar pulau, dari luar negeri, dari planet lain? Tidak, dia adalah darah dan daging sama dengan saudara dan saya. Tapi permasalahannya, dia diberi wewenang oleh negara untuk mengatur lalu lintas dengan dikasih pakaian polisi. Walaupun dia pendek, kecil, tapi kalau dia stopin polisi, stopin mobil, stopin apa saja dengan pakaian lengkap, pasti semua nurut, stop. Kenapa? Karena dia sudah diberi kewenangan. Itu eksosia, diberi kewenangan. Pada saat dia melaksanakan tugasnya, itulah yang disebut dengan dunamis atau dunamos. Itulah yang disebut dengan kuasa. Dia sanggup menghentikan mobil seberapa banyak pun, kalau dia mau stopin bisa. Dampaknya saudara lihat tadi itu di kalau kemarin buka tutup itu jalan karena arus balik. Polisinya cuma 3 atau 4 paling banyak ya. Tapi mereka bisa nutup satu misalnya harus naik ditutup supaya dari atas turun berapa ratus mobil yang mereka bisa tahan. Kenapa bisa? Ya itu tadi, eksosia, sudah dilimpahkan kuasa. Dan pada saat sudah dilimpahkan kuasa harus dipergunakan. Saat dipergunakan itulah yang disebut dengan dunamis. Oke saudara, sampai situ jelas ya. Kuasa untuk menginjak. Kuasa untuk apa ini? Kita diberikan menurut Lukas 10:19, yaitu kuasa untuk menginjak. Kalau saudara membaca dikatakan menginjak ular dan kalajengking. Sebelum saya masuk ke sana, perhatikan baik-baik saudara. Ini ya statement yang harus saudara ingat. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, selalu Tuhan minta pertanggungjawaban. Selalu Tuhan minta pertanggungjawaban. Dia akan bertanya, sampai di mana yang kuberikan kepadamu, kau praktekkan. Itu penting saudara. Kenapa? Karena pada umumnya kita itu orang-orang yang egois. Apa yang kita miliki, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, biasanya tidak keluar
cuma buat diri pribadi, buat konsumsi pribadi. Hati-hati saudara. Saya akan selalu mengingatkan hati-hati dengan pola-pola hidup seperti ini. Kita, kalau saudara kemarin ikut retreat, kan kita sudah tahu sejak awal tujuan manusia diciptakan. Masih ingat? Yang pertama apa? Yang bisa langsung pulang tanpa doa berkat. Masih ingat nggak? Ada 3 kan? Coba ingat. Yang pertama apa? Tujuan Anda diciptakan. Ayo, ini kesana ke itu main-main doang nih, kelihatan sekali. Masih ingat Rika? Dedi, ada 3 tujuan Allah menciptakan manusia. Masih ingat kan? Untuk kawin, Pak. Ya, berkuasa. Yang pertama itu berkuasa, toh Kejadian 1:26. Mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk mereka berkuasa. Yang kedua, berkuasa itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan radah. Dan kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, radah itu artinya manage. Kemampuan untuk memanage. Memanage apa? Memanage bumi ini, saudara. Misalnya begini, dalam suatu area ada ketidakteraturan. Anda ada di situ untuk supaya ketidakteraturan itu ganti menjadi teratur. Kenapa? Dari awal Tuhan sudah ciptakan Anda untuk bisa memanage. Ya. Siapa di sini yang nggak bisa mengatur hidupnya? Semua paling tidak bisa mengatur hidupnya loh. Bangun tidur paling tidak semua pasti langsung kan? Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa. Itu perlu diajarin nggak? Enggak toh? Itu kan sesuatu yang seolah-olah menjadi sudah ada dalam hidup kita. Ya karena itu berkaitan dengan kita diciptakan untuk memanage. Tapi sayangnya kita pakai kemampuan memanage ini untuk mengeruk kekayaan bagi kita sendiri. Itu sayangnya di situ. Padahal kemampuan manage ini adalah mengatur, menolong supaya rencana Tuhan itu terjadi. Nah sekarang saya tanya saudara, karena ini berhubungan semua. Yang kedua apa coba? Eca masih ingat? Yang kedua apa? Tujuan Allah menciptakan manusia. Kudus dan tak bercacar. Benar, boleh pulang langsung. Gak boleh. Kamu melewatkan makanan yang sudah disediakan Bu Era nanti. Kedua adalah kudus dan tak bercacat. Tujuan Allah menciptakan Anda itu untuk itu. Jadi singkirkan dalam pikiranmu bahwa dosa dikit mah nggak apa-apa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, semua sama saudara. Batu tuh dilempar debu, Anda cemplungin ke dalam air tetap tenggelam. Cepat atau lambatnya ya. Semakin besar batu, semakin cepat dia tenggelam. Tapi semua ujungnya tenggelam saudara. Yang ketiga apa Eca? Perbuatan baik. Saudara, Tuhan itu selalu sistematis. Ujungnya untuk perbuatan baik. Tapi sebelum Anda berbuat baik, engkau harus bisa untuk memanage itu dulu. Setelah Anda bisa memanage, kedua Anda harus kudus dulu. Baru melakukan perbuatan baik. Betul tidak? Nah ini misalnya tukang tipu, tukang berzina, tiba-tiba menginjil orang. Dan orang tahu siapa diri dia. Kira-kira bagaimana? Lu istri banyak gitu ngajak-ngajak gua masuk Kristen. Kan begitu saudara. Lu pegang duit orang nggak bener, lu minta minta pinjem. Saudara, kalau kita tidak dalam keadaan yang seperti Tuhan mau, sulit bagi kita untuk menjangkau jiwa. Karena manusia itu melihat penampakanmu. Amin. Amin Ian. Tuhan manusia itu melihat kita saudara-saudara. Itulah sebabnya saya selalu mengencourage diri saya bahwa kamu mendingan lakukan saja apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Dan jangan bermimpi orang akan berpikir baik tentang kamu.
Kita nggak bisa nahan hati orang, kita nggak bisa menahan pikiran orang untuk tidak berpikir buruk tentang kita. Bisa nggak, saudara? Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya kita tetap, supaya apa yang dipikirkan orang itu tidak terjadi pada kita? Ya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu yang benar. Kita selalu mau membuat orang lain suka sama kita. Itu pemikiran yang sangat salah. Yang benar adalah Anda harus melakukan sesuatu supaya Tuhan tuh sayang sama kita. Salah kalimat saya. Apapun yang Anda buat tidak akan mengurangi sayang Tuhan. Ya. Tapi supaya Tuhan itu membuat segala sesuatu berhasil yang kita kerjakan, dan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan, Anda harus hidup dalam kebenaran, saudara. Ya saudara, ini di sini seperti tadi saya kembali lagi. Setiap segala sesuatu yang Tuhan percayakan selalu dia minta apa? Hasilnya. Dia akan tanya itu. Berapa jiwa yang sudah kau menangkan? Itu pertanyaan besar yang Tuhan akan selalu tanya kita. Berapa orang yang selamat melalui kehidupanmu yang mengasihiku? Berapa orang yang percaya Yesus dengan bakat yang kuberikan kepadamu? Berapa banyak tempat yang sudah kau jangkau memberitakan nama Kristus melalui kekayaan yang kupercayakan kepadamu? Saudara, jangan pernah bermimpi bahwa semua yang kita punya itu milik kita. Tidak. Itu adalah titipan. Alkitab bilang itu titipan. Kalau kamu tidak bisa dipercaya di dalam barang orang lain, maka tidak mungkin Allah akan memberikan milikmu sendiri. Tidak mungkin, saudara. Mari kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu penting, saudara. Apa yang Tuhan berikan, maka itu ujungnya harus ada sesuatu yang kita lakukan. Harus ada jiwa yang kita menangkan. Langsung saja ke situ. Karena memang itu tujuan utama kita. Nah, saudara, di sini kata kuasa itu adalah menginjak. Tentu saja pada saat Anda dan saya ini mulai melakukan kebenaran firman Tuhan, mulai melakukan apa yang Tuhan mau, iblis akan dengan intensif menghancurkan kita. Dia pakai segala macam cara untuk menghancurkan kita, membuat kita jemu melakukan kebaikan. Dia membuat hati kita tuh sakit, membuat hati kita tuh kecewa, sehingga pada akhirnya kita berkata, Tuhan mana? Tuhan gak tolong aku. Nah, itu orang yang ngomong begitu tuh orang yang tidak tahu firman. Makanya hari ini saya kasih tahu nih. Lukas 10 ayat 19 jelas mengatakan, aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk yang pertama ini menginjak. Nah, kita lihat bahasa aslinya. Apa kata menginjak? Ya, pateo. Ya, ayo berikut. To trump. Terus crush with the feet. Crush itu menghancurkan dengan kaki. Ya, crush the feet. Kalau saudara ingat kata ini, crush with the feet, menghancurkan kepala, Anda ingat apa coba? Apa yang Anda ingat tentang kalimat sederhana ini? Ada yang masih ingat? Hah? Iya, Kejadian 3:15. Pada saat bisa langsung aja. Satunya lagi. Satunya lagi. Ya. Di situ pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, Tuhan ngomong begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu siapa? Ular atau si iblis itu, sang penipu itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oke, saya stop situ sebentar. Dari awal Tuhan sudah buat antara manusia dan iblis itu bermusuhan. Saya bingung loh. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia bersahabat dengan iblis. Iblis kasih dia A, B, C, D. Itu persahabatan dengan iblis. Kata siapa?
Anda tertipu oleh iblis. Yohanes 8 ayat 44 bilang begini, iblis itu bapak pembohong. Tugasnya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau hari-hari ini iblis baik-baik dengan saudara, memberikan saudara sesuatu. Aduh, kita kan sudah banyak dengar cerita begini. Dia kasih harta, tapi kemudian dia matikan anakmu satu. Kan begitu. Terus kita berpikir, biasa aja. Nggak biasa. Itu ada tumbalnya. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal Allah sudah membuat iblis dan manusia itu bermusuhan. Nggak bisa connect. Harusnya begitu. Nah, bingung kan kalau hari ini kita bilang, sedikit aja kan boleh. Kata siapa boleh? Orang jelas-jelas manusia dan iblis itu dari awal Tuhan bilang kalian bermusuhan. Bahkan diteruskan kalimat berikutnya dikatakan, antara keturunanmu dan keturunannya akan mengeremukkan kepalamu. Tadi itu the feet, dengan kaki menghancurkan menghancurkan dengan kakimu itu tadi, saudara. Jadi kalau saudara melihat dari kalimat yang kelihatannya nggak ada artinya ini, saudara bisa melihat arti yang lebih dalam. Kenapa dikatakan kamu akan will, pasti, ya kan? Bahasa Inggris untuk mengatakan sesuatu yang kayak akan, will atau shall, itu artinya pasti akan dilakukan. Kenapa pasti akan dilakukan? Ya jelas, karena dari ayat awal sudah dibilang, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan ini, ular dan manusia akan ada permusuhan. Ya, akan ada permusuhan. Dan di situ sudah Allah firmankan, manusia ini yang berkuasa ya, akan menghancurkan kepalamu. Tapi kalau manusia ini tidak punya kuasa, kau akan menghancurkan tumitnya. Kita orang-orang yang punya kuasa loh, saudara. Amin. Maka seharusnya iblis itu kita hancurkan, bukan terbalik, kita dihancurkan iblis. Kalau iblis hancurkan kita, artinya apa coba kira-kira? Artinya apa kira-kira, saudara? Kalau iblis menghancurkan kita, artinya ya Anda tidak punya kuasa. Nah, saya tarik lagi, kenapa tidak punya kuasa? Kenapa tidak punya kuasa? Karena tidak percaya dengan Allah. Kenapa tidak percaya dengan Allah? Karena saudara malas cari Tuhan. Saudara, kalau kita berjauhan dengan Tuhan, ini akan terjadi. Ini kalimat nubuatan yang sudah keluar sejak awal. Bahwa Anda harus tahu bahwa antara kita dan iblis itu ada permusuhan. Tidak ada iblis deketin manusia dengan maksud baik. Ujung-ujungnya dia akan seret saudara untuk masuk dalam neraka. Itu ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya sahabat baik apa enggak sih? Kalau seorang sahabat ujungnya dia seret kita masuk dalam jurang, masih bisa nggak kita sebut itu sahabat? Hanya orang yang rada goblok aja yang mengatakan itu sahabatku. Sudah jelas-jelas cemplungin ke dalam sumur, dikhianati bolak-balik, masih mengatakan sahabatku. Ya ada yang salah sama kita, saudara. Nah, sama halnya saya mau beritahu hari ini. Semua yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, artinya Anda pengikut iblis. Apapun itu, cepat sadar sebelum ular itu menghancurkan kakimu. Ya. Dia tidak akan bisa hancurkan kita kalau kita mengerti kita punya kuasa dan pakai kuasa ini untuk menghancurkan iblis. Tapi untuk menghancurkan iblis, ya Anda perlu hidup dalam ya tadi. Tujuan Allah menciptakanmu, manage, ya, punya karakter Allah, kudus, hidup dalam perbuatan baik, dan kuasa yang diberikan itu untuk menghancurkan ini. Saudara, kan ada Alkitab, Yesus berkali-kali mengatakan kan bahwa lawanlah kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Kejahatan itu dilawan dengan kebaikan. Kejahatan selalu dilawan dengan kebaikan. Nggak bisa Anda lawan kejahatan dengan kejahatan. Ada orang fitnah Anda balik lawan dia lewat fitnah. Nggak bisa. Orang pasang status,
Memang lu doang yang bisa ngajar kebenaran. Lu siapa sih? Ketawa aku, takut dosa. Saudara tersinggung. Setan. Emang kalau gua langsung balas, pasang status baru. Aku memang orang berdosa. Tetapi setiap kata-kata firman yang aku katakan bisa menghancurkan setiap iblis-iblis yang suka berfitnah. Nah kan berantem itu, saudara. Saya sudah praktekkan itu di Pekanbaru, saudara. Gereja A serang kami habis-habisan, dia punya. Sampai ada salah satu leader yang barusan jadi leader dan saya tunjuk berkhotbah. Habis khotbah kemudian tiba-tiba muncul dari gereja satu yang benci sama dia ini, pasang status. Mau ketawa tapi takut dosa. Gituin. Ini langsung sudah kayak kayak naga itu. Keluar asap dari panas sekali, dia udah melawan. Jangan. Kamu ladenin, nanti akan ada seri nanti. Banyak serinya nanti. Lawan kejahatan pakai kebaikan. Anda ditipu, Anda dikerjain, ketemu dia, shalom, apa kabar? Tuhan memberkati. Itu lebih baik. Daripada Anda lawan dia untuk hancurkan dia pula, jangan. Bukan cara kerja kita kayak gitu. Iblisnya senang begitu Anda melawan kejahatan yang kaitan, dia bilang, yeay, pengikutku semua. Kalau di gereja Anda bilang, ku tahu hidupmu adalah penyembah nangis keluar mata, air hidup, semua keluar jadi satu. Tapi dia bilang, yeay, itu pengikutku yang memang bodoh. Saudara, Anda jangan mau ditipu oleh iblis. Firman Tuhan ini adalah kebenaran yang harus Anda baca setiap hari. Dan jangan cuma baca, dikerjakan. Saya masih bingung ya, ada banyak orang pasang di Facebook, malas bacanya, langsung saya yang tanda X tuh, saudara. X langsung pilihan, mau snus berapa hari. Saya snus langsung 30 hari, supaya 1 bulan nggak dengar omong kosongnya. Berdoa saja sepanjang hari, maka Tuhan akan melimpahkan pintu surga bagimu. Ayatnya di mana? Ayo, ada ayatnya nggak? Nggak ada. Pagi hari aku berdoa, siang hari aku berdoa, malam hari aku berdoa. Kelihatan rohani kan? Memangnya berdoa saja membuat orang itu harus membuat orang lain bisa merasakan Kristus. Anda kebanyakan berdoa nanti kayak ahli Farisi, saudara. Cuma tahu ilmunya doang, tapi nggak dilakukan. Ahli Farisi sekarang yang ada di Yahudi sana itu namanya Kristen Ortodoks, bukan apa ya, saya lupa namanya. Lupa aku sampai namanya. Mereka modelnya kayak ahli Farisi sudah, janggutnya panjang, pakaian putih, baju putih, topi hitam, jas hitam sampai sepatunya hitam. Tapi mereka cuma kumpul di antara mereka, tidak pernah keluar dan hidup dia diberkatkan. Saudara, kalau Anda lakukan itu, Anda itu bukan sumur, laut mati. Balik kembali, bisa dibalik ya. Ini kan kejadian. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 56 disitu dikatakan, coba balik lagi. Ya, ini apa saudara ini ya? Kuasa untuk menginjak. Kita punya kuasa ini, keras. With the feet, menghancurkan dengan kaki. Bukankah Rasul Paulus mengatakan iblis itu ada jauh di bawah telapak kaki kita? Nah kan mungkin Anda tidak perlu harus injak dia lagi, dia sudah jauh di bawah telapak kaki kita. Next, di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Saudara, ini kan tadi kalau kita membaca, dikatakan kita punya kuasa untuk menghancurkan apa? Ular dan kalajengking, kan? Nah saudara, perhatikan baik-baik. Ular itu apa yang berbahaya dari dia? Pagutannya yang mengandung racun ya. Kalau kalajengking sama. Itu tadi. Dia punya patokannya itu kalau kena, dan kalau kena kalajengking yang ada di padang gurun, Anda bisa mati hitungan menit aja itu. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Kalau 1 Korintus 15 ayat 56, ini Rasul Paulus menulis tentang ini berdasarkan itu tadi, kalajengking tadi, dan
ular tadi, dikatakan sengat maut ialah dosa. Dosa itu adalah sengatnya maut. Kan upah dosa adalah maut kan. Nah, kalau dikatakan gini, sengat maut ialah dosa, apa hubungannya dengan kalajengking dan ular? Ya sama, ular dan kalajengking itu melambangkan iblis. Anda hanya bisa dipagut kalau engkau tidak punya kuasa. Kita punya kuasa, kuasanya yang sudah diberikan oleh Kristus. Tentu saja kalau kita berkuasa itu ada lagi namanya dalam selengkap senjata Allah. Itu bisa kita pakai melawan mereka. Ini bicara tentang apa? Berbicara bahwa Anda dan saya itu bisa melawan dosa. Jangan suka menyerah sama dosa. Aduh ini lagi, ini lagi. Aduh ini lagi, ini lagi. Ada orang yang kurang pintar, saudara. Jadi ngelawannya begini. Dia setiap hari, bahkan setiap detik dia perang. Saya punya teman, saudara. Pokoknya matanya itu katanya dia nggak bisa lihat perempuan pakai rok, itu aja. Kalau lihat perempuan pakai rok, katanya dia bisa melihat ke atas. Maksudnya nggak tahu itu benar apa enggak. Jadi setelah diajarin sama pendeta kami, kamu harus lawan itu dalam nama Yesus, pakai dalam nama Yesus, pakai apa berbahasa roh dan segala macam. Jadi saya udah tahu tuh kalau kita lagi jalan tiba-tiba dia syuk. Saya akan bilang yang mana? Yang mana ini? Sudah gitu gini, ya kalau Tuhan izinkan Anda bisa ke Surabaya, datanglah main-main ke Tunjungan Plaza 1. Itu tempat tongkrongan saya waktu SMP, saudara. Jadi waktu masuk kan dari luar naik, ya kan, masuk lewat pintu. Kan namanya plaza itu selalu begini kan, muter. Itu plaza, konsepnya plaza itu muter. Nah saat masuk kan mau naik ke lantai ke atas. Nah di masuk ini ternyata sama Tunjungan Plaza itu dibuat ada ke bawah begini semacam basement dan kita bisa nongkrong di bawah. Lah kalau kita nongkrong di anak tangga yang paling bawah di sebelah sono, kalau saudara pakai rok yang agak naik, kelihatan celana dalamnya. Jadi ini anak, ya memang saya tahu memang agak bodoh, suka ditipu. Sudah tahu kalau mahanya di situ, tapi setiap kali kita datang ke Tunjungan Plaza, dia ajak kita nongkrong di mana? Di bawah tangga itu. Lalu nggak lama kemudian, kadang-kadang dipukul kepala, itu caranya. Itu bodoh namanya. Sudah tahu kelemahannya, lihat celana lihat celana dalam lah. Nanti jemuran juga lihat celana dalam langsung sudah gimana gitu. Sudah tahu punya kelemahan dalam hal itu. Ya jangan duduk di situ dong. Betul kan saudara? Bu Ervin mantap. Karena kemarin Ibu Ervin di dalam grup apa tuh namanya? Grup apa? Retreat. Pahanya difoto. Saya nggak tahu yang foto ini maksudnya apa, ngeliatin tatonya atau pahanya yang putih, saya nggak tahu saudara. Dan itu muncul di dalam grup. Akhirnya gembala yang penuh dengan perasaan, saya hapus ya, hapus saja. Saudara, kalau Anda punya kelemahan di hal itu ya jangan di situ. Bayangkan berbulan-bulan nih anak di situ sampai akhirnya saya lapor kondisinya sama pendeta. Pastor, dia ini kan pastor sudah bilang kalau melihat itu berbahasa roh dan apa saudara. Nah nggak mempan pastor. Oh kenapa dong? Kan kuasa Yesus betul. Tapi masalahnya setiap kali ketunjukan bahasa dia nongkrong di situ. Makan es krim sambil duduk. Jadi dia pura-pura nggak lihat. Tapi tiba-tiba nah, kita langsung sama. Yang mana ini? Yang mana? Waktu itu Tunjungan Plaza itu baru buka. Jadi memang noni-noni yang cewek-cewek cantik-cantik yang pahanya putih-putih datang ke situ dengan pakaian kurang bahan semua. Ya sudahlah. Jadi terang teman saya, Tuhan kasih kita hikmat, akal budi dan bijaksana. Itu dipakai, itu termasuk salah satu senjata, termasuk salah satu kuasa yang Tuhan berikan. Pada saat Allah memberikan Anda kuasa, itu segala hal yang diperlukan untuk menginjak iblis itu dikasihkan, dan itu ada di dalamnya, strateginya semua ada di situ. Makanya saudara ya,
Amen. Iya, oke. Next. Lagi. Nah, sekarang memberi kuasa untuk menahan musuh. Kan itu, ini saya kurang satu nih kata terakhir. Ini slide terakhir ya. Betul ya? Senang dia. Kurang satu tuh, memberi kuasa untuk menahan musuh. Nah, kata musuh ini saya cek dalam bahasa Yunani ektros. Ektros itu apa sih? Ternyata ektros itu menggambarkan kejahatan, kekecewaan, kebencian kepada orang lain. Bukankah iblis suka, kalau dia iblis sudah masuk menyelusup, yang dilakukan itu kan, dia menghancurkan orang yang ada di dalam. Dia bikin kita saling berpikiran buruk satu dengan yang lain. Betul kan? Gampang kan? Saudara perhatikan. Musuh terbesar itu ada di dalam atau di luar? Di dalam. Iblis itu selalu masuk menghancurkan kita dari mana? Dari dalam. Ini dia kasih suntikan pemikiran iblis disuntikan dalam pikiran kita. Pastor nih kalau ngomong kok kayaknya nyindir aku terus nih misalnya kan. Ya. Kemarin ngomong kalau sudah punya mobil datang gereja, gua kan baru ada mobil. misalkan Indah mikir begitu. Ada sentimen nggak beres. Tahu nggak apa yang terjadi pada saat dia begitu? Masuk tuh strategi iblis, panah iblis yang menyerang pikiranmu masuk. Bisa ditahan nggak? Bisa. Karena tadi exousia tadi yang diberikan ini salah satu tujuannya adalah defense. Pada saat masuk, karena ada kebenaran Kristus di sini, rontok itu pikiran itu. Indah akan berkata, enggak. Setiap kebenaran firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Selalu, namanya juga ditusuk pedang. Ada yang pada saat ditusuk pedang terus bilang, aduh enak sekali. Ada? Ada. Baru ditusuk jarum kecil aja sudah mau nangis-nangis teriak-teriak. Ini ditusuk pedang. Dikatakan pedang bermata dua. Hancur, sakit. Saudara, Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang. Jadi kalau Anda mimpi bahwa pedang itu selalu mengenakan, nggak ada yang enak. Kalau kita mau jujur, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pasti akan melukai daging kita, tapi menyehatkan kerohanian. Ya kan? Sekarang siapa yang nggak punya kelemahan hari ini? Semua ada kelemahan kan, semua punya dosa kan. Pada saat firman Tuhan masuk, aduh, gua kena nih. Bersyukur pada saat itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku sampai Engkau pakai hamba Tuhan untuk berbicara hal yang ini kepada. Kalau melihatnya begitu, artinya kuasa yang diberikan itu sedang bekerja. Sakit hati nggak kira-kira? Nggak bakal sakit hati. Tapi kalau yang kena semprotan dari omongan saya terus langsung mulai baper, aduh, saya jamin udah KO itu, dan kemungkinan besar mungkin gak gereja lagi. Gak masalah, gereja kehilangan orang-orang yang anak-anak gak apa-apa, masih ada orang-orang lain yang bisa didewasakan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan itu selalu untuk menguatkan kita di dalam menghadapi apa itu serangan, dan juga menguatkan kita untuk menahan ofensif dan defensif. Itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan ini saya kasih tahu ini harus saudara mengerti. Kenapa? Kalau ini tidak Anda mengerti, maka sulit bagimu untuk menjangkau jiwa. Sebab dalam perjalanan kita pergi menjangkau jiwa, dalam perjalanan kita untuk menjadi berkat buat orang lain, jangan pikir iblis tinggal diam, saudara. Anda hari ini berencana, saya harus ketemu teman ini, sudah lama nggak ketemu ya. Tiba-tiba anak-anak bikin ulah sampai kepalamu sakit. Aduh,
atau baru mau jalan sudah disenggol orang di mobil, disenggol mobil kita. Wah, langsung emosi kan? Nah, itu cara-cara iblis, dia memastikan supaya kita kacau. Nah, tapi obatnya atau lawanlah dia dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya, ini baru salah satu saja. Tadi Pak Arifin sudah katakan ya, tujuan-tujuan dari kuasa ini banyak, saudara. Salah satunya adalah ini. Nanti berikutnya kita akan bahas yang lain. Tujuan dari kuasa itu memampukan kita supaya kita menjadi saksi Tuhan. Salah satunya juga. Oke, kalau sudah sampai di situ, sudah ada ya? Oke, kita selesai sampai di situ. Tuhan memberkati. Saya minta pemain musik dan lain-lain, dan mari kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ada lagu? Silakan. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib, supaya hari ini kita memperoleh persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Tubuh yang hancur yang dipikir adalah penjahat, tapi sebenarnya sakit penyakitmu, kelemahan tubuhmu itu yang ditanggung di atas kayu salib. Mari kita menghargai apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, dengan hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan kemudian hidup untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan mau. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Dan saudara angkat air anggur di tangan kanan. Air anggur ini adalah darah Kristus, darah yang kudus, darah yang mahal,
darah yang tanpa dosa, yang harus dicurahkan supaya saudara dan saya yang harusnya mati karena dosa memperoleh hubungan yang baik dengan Allah, boleh dikuduskan, boleh disucikan, dilayakkan kembali, sehingga kita boleh kudus di hadapan Tuhan. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Pujian dan syukur sebelum memulai pengumuman, iya, jemaat Tuhan, maaf ya, jangan marah. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, yang pada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus, persekutuan orang kudus, bagi kita hidup yang kekal. Amin.